Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran keuangan, yaitu tentang zero coupon bond ya. Nah, aku masih membahas tentang obligasi ya. Nah, hari ini aku membahas tentang zero coupon bond atau bahasa Indonesianya adalah obligasi tanpa kupon ya. Atau kuponnya itu nol tanpa kupon, nggak ada kuponnya ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya zero coupon bond ini ya? Zero coupon bond adalah obligasi obligasi yang tidak memberikan memberikan kupon atau bunga dan dijual dengan dengan harga diskon ya kepada investor. Nah, jadi obligasi yang tidak memberikan kupon ya. Jadi perlu diingat itu ya bahwa zero coupon bond ini tidak memberikan kupon atau bunga ya dan dijual dengan harga diskon kepada investor. Nah, pada saat maturity atau jatuh tempo nanti investor akan mendapat uang senilai face value-nya. Nah, kalau masih bingung ya, mungkin akan aku jelaskan lebih lanjut lagi dengan menggunakan ilustrasi ya. Misalkan perusahaan A. Perusahaan A, dia menerbitkan obligasi atau zero coupon bond ya. Oh ya, zero coupon bond ini sebenarnya mirip kayak sertifikat Bank Indonesia ya. Namun sertifikat Bank Indonesia itu jatuh temponya itu cepat atau kurang dari setahun, jangka pendek ya. Kalau zero coupon bond ini ya karena dia bond atau obligasi jadi dia itu jatuh temponya itu jangka panjang ya, lebih dari setahun pastinya. Nah, contoh misalkan perusahaan A ya. Perusahaan A ini dia membutuhkan uang sebesar 5.000 dolar gitu ya. Nah, akhirnya dia menerbitkan sebuah obligasi. Nah, dia menerbitkan sebuah obligasi, tunggu ini apa saja ya. Nah, misalkan dia membutuhkan uang 5.000 dolar, nah dia menerbitkan sebuah zero coupon bond ya. Zero coupon bond. Nah, sebesar nominalnya adalah 5.000 dolar. Nah, misalkan jatuh temponya itu adalah 5 tahun. Nah, misalkan suku bunga pasaran, suku bunga saat itu ya, suku bunga yang ada di pasaran saat itu adalah 10% gitu. Nah, lalu bagaimana cara investor membeli atau bagaimana skemanya? Nah, jadi begini. Kan perusahaan A membutuhkan uang 5.000. Nah, lalu ternyata ada investor yang mau membeli zero coupon bond ini. Perusahaan A membutuhkan uang 5.000, dia membuat zero coupon bond dengan jangka waktu 5 tahun dan dan investor ini tertarik untuk membeli zero coupon bond ini. Nah, pertanyaannya, kira-kira zero coupon bond dengan nilai nominal 5.000 ini dijual dengan harga berapa ya? Nah, untuk mencari harganya kita perlu pakai rumus ya. Rumusnya adalah P sama dengan Fn per 1 plus I pangkat N ya. Nah, Fn ini adalah nilai nominalnya. Nah, ini adalah suku bunga pasaran pada saat itu, market interest rate ya. Suku bunga yang ada di market pada saat itu. Dan ini adalah N, jangka waktu ya. Jatuh temponya berapa lama. Bisa sebut juga periode. Nah, tinggal dimasukin aja ke dalam rumusnya. Nilai nominalnya adalah 5.000. Nah, lalu suku bunga pasarannya misalkan 10% ya. Nah, ini aku pakai misalkan aja asumsi ya gitu. 10% 0,1 pangkat N periodenya adalah 5 tahun. Oke. Nah,
kalau kita cari di kalkulator, ini hasilnya adalah 3.104,61 ya. Nah, artinya si investor ini akan membayar sebesar 3.104,61 dolar uang ya kepada si perusahaan A gitu. Nah, perusahaan A akan mendapat uang tersebut. Dia akan mendapat uang tersebut, 0,61. Nah, sebagai gantinya si investor akan menerima zero coupon bond sebesar 5.000 ya. Dia akan memiliki zero coupon bondnya sebesar 5.000. Nah, nanti 5 tahun mendatang, ceritanya ya misalkan 5 tahun kemudian gitu ya. 5 tahun kemudian, si investor akan dibayar oleh perusahaan tersebut sebesar 5.000. Ingat ya, ini 5 tahun mendatang baru dibayar 5.000 kepada investornya. Jadi investornya misalkan tahun 2010 dia beli 3.104. Nah, tahun 2015 investornya akan dibayar oleh perusahaan A sebesar 5.000. 5 tahun kemudian. Ingat jangka waktunya 5 tahun. Jadi ibaratnya sama kayak gini. Perusahaan pinjam uang sebesar 3.104 dan bunganya dan pokoknya nanti dikembalikan 5 tahun kemudian sebesar 5.000 gitu. Jadi investor investasi sebesar 3.104 dan akan mendapatkan 5.000 di 5 tahun kemudian. Nah, itu adalah cara kerja dari zero coupon bond ya. Nah, zero coupon bond ini di Indonesia belum terlalu populer ya. Kemarin aku baca berita PT Jasa Marga itu mau menerbitkan, tapi aku nggak tahu jadi apa enggak. Nah, di Indonesia ini belum terlalu populer karena banyak hal ya, banyak pertimbangan seperti kondisi ekonomi dan lain-lainnya gitu ya, suku bunga, kondisi ekonomi dan lain-lainnya. Nah, jadi belum terlalu populer yang namanya zero coupon bond. Nah, seperti itulah zero coupon bond ya. Jadi investor membayar dengan harga diskon. Ini maksudnya harga diskon itu artinya lebih rendah daripada nilai nominalnya atau face value-nya ya. Jadi dia membayar hanya 3.104, tapi nanti pada saat jatuh tempo dia akan membayar sebesar 5.000. Dibayar sebesar 5.000 dolar. Perusahaan akan membayar dia sebesar 5.000 dolar pada saat jatuh tempo. Oke guys, itu aja sih akan yang mau aku jelasin tentang zero coupon bond. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.